gimana? Alhamdulillah sehat gitu. Alhamdulillah. Jadi ya dua anak lumayan seru dan sedikit-sedikit ribet. Nggak sih, seru sih, cuma ya apa ya, lebih senang di rumah kali ya kalau di rumah. Enggak, itu tangan. Sempat ada stres kan? Hah? Sempat ada stres. Oh pastilah, setiap ibu lahiran tuh apa ya, pasti ada struggle-nya lah. Kalau anak pertama kan mungkin saya lebih ke yang tiap harinya kerja. Tadinya waktu hamil kan saya juga kerja, tiba-tiba saya harus di rumah 40 hari, terus cuman sama dia doang, terus suami kan kerja, jadi kayak cuma sama baby doang. Terus saya belum terbiasa dengan yang namanya ASI. Jadi struggle-nya kalau anak pertama tuh ASI karena saya sempat kan belum jago ya anak pertama, sempat lecet lah, apa berdarah lah, kemudian saya makan mandi dia tiba-tiba mau susu. Jadi ada masa-masa di mana saya kayak oh my god ternyata begini ya gitu, ternyata hamil tuh enak banget ya gitu. Cuman hamil kan cuman kayak perutnya belendung, ya udah gitu disayang dimanya. Tapi ini benar-benar harus saya sendiri sebenarnya struggle, tapi saya mesti kuat karena saya harus ngurusin anak dan nyusuin. Itu yang anak pertama struggle-nya. Kalau anak kedua masalah ASI udah jago karena kan belajar dari anak pertama, jadi anak kedua jadi lebih kayak gampang lah ASI, gue sekarang udah tahu nih kalau habis nyusuin dipompa gitu. Kalau anak pertama enggak, saya benar-benar standby nungguin dia kapan dia mau susu gitu. Jadi kalau anak terakhir, anak kedua struggle-nya adalah itu yang tadi saya cerita. Anak saya yang pertama ini nggak suka di rumah, kan namanya anak cowok usia 1,5 tahun mau hampir 2 tahun, sekarang 22 bulan. Dia tuh setiap hari harus ada kegiatan, berenang lah, main di taman lah, main di mall lah, di playground lah, sama teman-temannya pergi kemana. Jadi selama dia hampir 2 tahun ini saya selalu ada sama dia setiap hari, temenin dia main kalau nggak kerja. Saya tuh udah nggak pernah ketemu temen, udah nggak pernah pergi kemana-mana. Waktu saya anak pertama tuh saya nggak pernah nonton, nggak pernah kemana-mana, salon tuh di rumah, potong rambut di rumah. Jadi tuh anak saya terbiasa yang pertama selalu ada saya dimanapun dia berada. Nah ketika anak kedua baru lahir, saya titipin ke mama saya, kan seminggu saya di rumah sakit. Anak kedua ini kan masih newborn nih, maksudnya umurnya baru 1 minggu, 2 minggu. Sedangkan kakaknya setiap hari teriak, mami, ikut mami, go mami. Setiap kali dia mau pergi, setiap abis makan siang, abis bangun siang dia makan siang, saya tuh mesti ngumpet. Saya mesti ngumpet ke belakang pintu, di belakang tembok. Padahal dia tadinya ngeliat saya, tiba-tiba saya ngumpet. Ya sedih gitu, saya nangis, dia juga nangis kayak mami kan. Jadi gini, walaupun dia seneng dia misalnya gini, dia lihat saya nih, tangkap nih saya nih, dia minta gendongan, mami mau ikut mami. Sedangkan yang lain tuh tantenya udah jemput gitu kan, saya gendong, tante bilang ayo kita main bola, oh iya main bola. Terus dia lihat muka saya, tapi mau sama mami ikut. Gimana caranya? Sedangkan yang kedua baru 2 minggu waktu itu umurnya. Itu tuh masa-masa saya galau, dari anak saya baru lahir sampai sebulan. Yang kedua saya galaunya adalah setiap hari selama 30 hari anak saya tuh mau pergi, saya tuh nggak bisa ikut. Setiap kali saya harus ngumpet di belakang pintu, setiap kali dia mesti nangis untuk teriak mamanya ikut. Ya itu penyesuaian lah ya, karena kan setiap kali saya temenin dia selama hampir 2 tahun, tiba-tiba saya nggak bisa temenin. Jadi itu masa-masa saya galau, dan akhirnya anak kedua saya ini yang baru sebulan saya bawa kemana-mana sekarang, temenin kakaknya main ke taman, ke mall, ke playground. Jadi makanya anak kedua jauh lebih tough ya, lebih kuat, karena 1 tahun udah dibawa, kakaknya di mana, adiknya dibawa, kakaknya sekolah, adiknya dibawa. Jadi waktu sebulan itu saya benar-benar galaunya itu. Jadi tiap hari liatin adiknya sambil nyusunin adiknya, tapi pikirannya aduh kakaknya lagi main, aman gak ya gitu kan. Yang namanya nitip walaupun keluarga ya, aduh tantenya ini gak ya, repot gak ya nitipin anak kayak begini. Cuma kalau dia di rumah dia bosan banget. Jadi saya tuh belajar ikhlas sih sebenarnya waktu punya anak ini. Saya mesti mengikhlaskan kalau saya itu tidak sempurna, saya nggak bisa selalu sama anak saya ini gitu. Saya mesti ikhlas dia sama pergi sama orang lain, saya mesti ikhlas dia diurusin sama tantenya atau lagi main gitu. Jadi berdamai dengan diri sendiri kalau saya nggak bisa ada di 2 tempat yang sama untuk mengurus 2 anak ini. Nah sekarang anak saya ada 2 bulan, saya bawa terus nih kakaknya kemana-mana. Jadi saya kalau bisa anak-anak saya itu ada di
satu lantai di satu tempat, jadi saya bisa ngurusin dua-duanya gitu. Sekarang sih udah jauh lebih bahagia, saya jauh lebih bahagia karena saya bisa bawa anak kedua saya nih kemana-mana. Baru 2 bulan sih, cuman udahlah, ente saya bisa lihat dua-duanya gitu. Sempat bersalah nggak Mbak Sandra jeda anaknya jaraknya dekat sekali? Bersalah banget. Saya juga nggak ngerti kenapa bisa jadi makanya Kamu pernah ngerasain ASI nggak keluar nggak sih karena stres tadi? pernah. Jadi gini, saya anak pertama itu kan keluar ASI tapi sempat lecet memang, dan susah-susah di rumah sakit tuh tahu ASI saya tuh banyak gitu. Dari anak pertama mereka tahu ASI-nya tuh banyak banget, dan anak kedua bayangin nih ASI tuh bisa tiba-tiba gone. Anak pertama pas lahir pertama tuh ASI saya keluar kolostrum banyak banget, tiba-tiba saya stres, kangen sama anak saya yang pertama. Jadi mama saya kan, saya tinggalin di rumah mama saya, di rumah neneknya. Di video anak saya bilang I miss you mami, terus dia nangis I miss you mami, I miss you mami. Terus saya lagi dalam posisi habis melahirkan di ranjang sama nyusun anak saya yang kedua, saya nangis karena saya dikirimin video itu setiap hari. Jadi setiap hari tuh di video dia bilangnya I miss you mami, I miss you mami. Saya nggak berani video call karena takut dia lihat saya nangis gitu. Jadi akhirnya hari kedua saya habis melahirkan, saya satu tetes pun nggak keluar. Dimasak kayak gimana pun saya makan. Saya seumur-umur nggak pernah minum booster ASI, saya coba sampai nggak keluar sama saya. Itu karena saya stres. Mama bilang, Bu, ibu stres karena selama ini ASI itu keluar, kemarin aja keluar, masa hari ini nggak keluar, ya kan? Ibu kenapa, kata dokter rumah sakit. Ya saya stres, saya kangen banget sama anak saya yang pertama. Dan akhirnya papanya bilang ya udah, kita bawa anak saya ke rumah sakit, saya ketemu dia, baru ASI-nya keluar lagi. Jadi memang stres itu bikin ASI nol, walaupun ASI-nya banyak banget, tapi kalau stres langsung ASI-nya tuh dikit. Makanya ibu tuh abis lahiran butuh bahagia, itu versi saya ya, karena gimana pun kan saya punya tanggung jawab sama yang kedua nih. Saya galau, tapi saya nggak boleh galau, itu lebih stres lagi. Saya galau, tapi saya nggak boleh galau karena saya harus tetap happy supaya saya bisa menyusui dengan baik. Kalau saya menyusui itu kan harus konsen ya, mestinya kayak kalau konsen, anaknya diajak ngomong, pikiran saya kemana-mana. Yang kedua tuh bisa ngerasain. Kalau saya pikirannya udah ke kakaknya yang lagi main di luar, lagi nyusuin dia pasti gerak-gerak, nggak tenang juga. Kayak saya nggak tenang, dia nyusuin juga jadi nggak tenang. Jadi akhirnya, wah saya mesti bahagia, saya mesti ikhlas, saya mesti konsen. Kalau lagi sama yang ini saya masih konsen ke sini. Jangan saya lagi ke sini mikirin yang pertama, lagi sama yang pertama, namanya anak saya yang pertama berenang, saya mikirin yang kedua mau susu nggak ya. Jadi itu tuh adalah hal-hal yang saya lagi belajar untuk bisa mengkontrol emosi, mengkontrol pikiran juga. Sandra, katanya kalau menyusui itu bisa sebagai diet alami, ibunya juga langsung kurus secara alami dari pengalaman itu. Bener nggak sih? Sudah susut berapa kilo? Aku sih sebenarnya naiknya banyak banget ya. Cuma memang ASI sih, karena memang ASI ku kebetulan dikasihnya banyak. Kalau anak pertama aku masih bisa donor ASI, anak kedua, wah kayaknya yang kedua ini doyan banget sama minum susu. Jadi akhirnya aku belum bisa donorin sebanyak yang dulu gitu. Jadi aku sih makan banyak banget karena cuma memang aku tuh anak pertama aku lebih banyak makan daging, tapi yang kedua aku lebih suka ikan. Jadi makanan yang anak kedua ini sama anak pertama itu aku bener-bener yang berkualitas, jadi ASI-nya banyak. Kalau dibilang ASI itu diet alami itu benar. Kebetulan aku dikasih ASI yang banyak, jadi aku bisa keluarin yang banyak juga. Mungkin kalorinya juga kebakar. Apalagi yang kedua ini sejam sekali kalau bangun. Jadi ya lebih cepat yang kedua sih turunnya. Sekarang berapa? Masih sisa 7 kilo. Ini time sendiri gimana? Time sendiri gimana Pak kalau Dia punya waktu 3 jam sama Iya, suami. iya, jadi gini. sampai disuruh ke mall juga ya Pak? Iya, jadi kan karena memang 1 bulan itu kan saya masih, anak saya dari umur 0 sampai 1 bulan itu kan saya masih galau karena yang kakaknya pergi, yang adiknya belum bisa pergi kemana-mana. Saya rada stres juga. Terus saya melihat Instagram, ya banyak banget cewek-cewek cantik ya di sosial media, itu bikin stres juga. Sedangkan saya tak terurus di rumah, dan makanya rambut saya satu sepinggang tuh sampai lewat rambut saya, karena saking nggak punya waktu untuk potong rambut. Jadi akhirnya suami saya bilang, udah kamu panggil tukang salonnya ke sini, pedicure, manicure gitu ya, at least ya akhirnya aku boleh kutikan lagi. Waktu kan pas hamil kan nggak boleh kutikan tuh, sekarang kutikan, pedi mani di rumah, kemudian rambut dipotong, potong poni. Nah udah begitu baju, kan banyak baju yang belum muat. Belanja aja baju gitu biar kamu bisa pakai baju yang bagus, jadi seneng gitu.
ya udah deh, aku akhirnya keluar rumah beli baju selama mereka tidur siang. Nah akhirnya supaya lebih gini, aku tuh setiap kali suami pergi kerja selama waktu awal-awal lahiran sebel kayak lu ya tiap hari cakep-cakep ke kantor gitu, sedangkan gue di rumah pakai baju rumah ngoceh-ngoceh kayak gitu terus. Sedangkan memang nggak ada salahnya suaminya, cuma kayaknya sebel aja gitu. Suami saya bilang daripada begitu terus mendingan setiap Sabtu Minggu memang kita sama anak pergi makan gitu kan, main gitu. Jumat suami saya bilang Jumat deh saya luangin waktunya, kita makan siang sama nonton 3 jam. Kan anak saya yang cowok tuh yang pertama itu kalau tidur siang tuh 3 jam kita pergi gitu. Yang adiknya siapin ASI fresh pompa buat dia selama 3 jam itu 2-3 botol. Akhirnya setiap Jumat kita me time 3 jam, selesai nggak selesai harus pulang. Itu saya bahagia banget. Saya tuh udah lama nggak ke bioskop sama anak saya ini hampir 2 tahun. Yang pertama saya cuma ke bioskop tuh 2 kali dan itu dia nunggu di restoran sama mama saya sama adik-adik saya. Bayangin gue udah kayak orang apa gitu. Jadi sekarang setiap Jumat kita ke mall makan nonton, itu ternyata 3 jam dalam seminggu itu membuat saya jauh lebih bahagia. Udah maaf ya. Ya. Oke, terima kasih.